Tangis Sania Marwa yang 2 bulan berpisah dari anak-anaknya setidaknya menggambarkan betapa pedihnya hati seorang ibu bila dipisahkan secara paksa dari anak kandungnya sendiri. Lantas seperti apa perasaan Faifi Rahmawati yang sudah 13 tahun kehilangan hak asuh putrinya? Ya, kesedihan Faifi seakan tak terjabarkan dengan kata-kata. Air mata Faifi seolah sudah kering lantaran terlampau sering menangisi Bilqis Meliska yang sejak berusia 5 bulan diambil paksa oleh sang mantan suami. Akan tetapi, kini setelah 13 tahun mengalah, Faifi bertekad merebut putrinya kembali. Setelah melaporkan sang mantan suami ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan penculikan dan perebutan hak asuh anak, kemarin Faifi mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengajukan permohonan eksekusi pengambilan putrinya. Sudah 13 tahun tidak ada baik-baik lagi. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan upayakan paksa melalui jalur hukum saja. Sebenarnya saya sudah memikirkan ini bukan sehari 2 hari ya. Saya sebenarnya sudah menderita sejak 8 tahun lalu, walaupun sudah mendapatkan ikrar, tapi saya kalau bertemu dengan anak selalu dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Jadi saya merasa bahwa anak saya ini kehilangan sosok seorang ibu gitu, karena saya juga kalau datang ke sana seperti menjenguk seseorang dalam penjara gitu, nggak boleh kemana-mana dan selalu diawasi. Kita tidak bisa mengatakan bahwa anak Mbak Faifi ini pasti mengalami gangguan misalnya, tidak, tetapi pasti ada yang kurang. Kenapa? Karena ada figur ibu yang kurang, ada hak-hak yang tidak terpenuhi. Kasus Faifi versus Iwan yang kembali memanas akan membuka lembar kelam yang pernah mereka lewati. Menikah pada 2002 silam, Faifi mengalami KDRT bertubi-tubi hingga artis kelahiran Mojokerto, Jawa Timur 12 September 1979 itu nekat kabur membawa Bilqis yang saat itu masih bayi. Siapa sangka saat putrinya berusia 5 bulan, tepatnya November 2003 silam, Iwan berhasil merebut Bilqis dari pelukan Faifi. Yang lebih tragis, upaya Faifi menempuh jalur hukum untuk mendapatkan surat cerai dan hak asuh anak menorehkan luka yang lebih pedih di hati pemeran film Dracula Cinta itu. Benarkah Faifi merasa dipermainkan oleh para penegak hukum? Dari pengadilan penganiayaan itu, mantan suami saya cuma dihukum percobaan. Padahal saat itu hampir menghilangkan nyawa saya dan saya diancam akan dibunuh dan lain sebagainya gitu. Ya udah, saya pasrah sama Allah karena saya sudah mengalami hal-hal yang terpahit dalam hidup, tidak hanya menghadapi mantan suami saya yang suka melakukan KDRT yang kejam dan keji menurut saya, tapi juga saya dimanfaatkan oleh oknum-oknum lawyer yang membuat saya itu trauma. Ya, Faifi sempat menikah siri dengan Henry Yosodiningrat karena pengacara kawakan itu berjanji akan memenangkan kasusnya. Namun yang terjadi kemudian, Faifi justru diceraikan via SMS oleh Henry. Tak mau putus asa, Faifi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung hingga dirinya berhasil mendapatkan hak asuh Bilqis pada tahun 2008 silam. Akan tetapi Faifi lagi-lagi harus kecewa lantaran untuk mengeksekusi putrinya dari rumah sang mantan suami, Faifi seolah dipaksa untuk mengorbankan harga dirinya sebagai wanita oleh oknum pihak pengadilan. Ya, termasuk saya pernah mau dijual ke seseorang untuk mendapatkan uang untuk eksekusi dan lain sebagainya. Tapi buat saya, dalam kamus hidup saya mendapatkan peran aja tidak pernah melakukan hal yang kotor seperti itu, apalagi untuk perjuangan anak. Saya tidak mau mengotori diri saya gitu. Salah satunya yang kemarin mungkin jadi bahan cemoohan atau hinaan orang yang di SMS, yang dicerai lewat SMS, yang seperti ini yang membuat saya merasa bahwa mungkin ini saatnya saya harus pasrah gitu, pasrah diri, karena saya merasa udah nggak kuat lagi saat itu. Akan tetapi itu dulu, sekarang Faifi seolah memiliki kekuatan baru untuk merebut hak asuh putrinya. Sebenarnya saya juga tiap malam udah mulai susah tidur, udah mulai stres untuk memikirkannya, bingung apa yang akan terjadi nanti. Tapi bismillah aja ya, semoga semuanya berjalan lancar.
Tindakan Five bisa dibilang nekat dan berpotensi meletupkan konflik yang lebih panas. Pasalnya, dalam sejarah hukum Indonesia, kasus eksekusi anak dipandang sebagai tindakan ekstrim atau tidak manusiawi karena anak bukanlah harta tidak bergerak yang bisa diambil secara paksa. Anak adalah generasi masa depan yang sisi psikologisnya juga harus dipertimbangkan. Tak heran, kasus eksekusi anak di kalangan selebriti nyaris selalu berujung kegagalan. Contohnya Maya Estianty yang tak pernah bisa mengeksekusi atau mengambil paksa ketiga putranya dari pengasuhan Ahmad Dhani. Sebetulnya kalau anak nggak bisa eksekusi, tetapi untuk patuh dan taat kepada keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Nah, itu aja dulu. Ya. Tapi kalau barang kan kita minta eksekusi paksa. Tapi kalau anak kan nggak bisa, bukan bahasanya eksekusi paksa. Tapi kami minta untuk patuh kepada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum. Ya, kita berdoa aja semoga Vive ini menang ya memperjuangkan hak asuh anak. Siapa tadi? Siapa? Vive. Five. Oh, Five Ramawati. Oh, maaf, nggak tahu. Vive sih gimana sih, Sa? Iya, ini artis ya. Maksudnya belum lihat maksudnya. Bukan, belum magician. Maaf, Five Ramawati. Ini tuh pernah main film Dracula Cinta. Oh iya, jauh sebelum Twilight ada ya. Oh mungkin Twilight terinspirasi dari Dracula Cinta. Mungkin sutradaranya. Maafkan Jadi dia Mbak Vive ya. Siapanya yang cewek itu?